Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada semua jamaah, teman-teman, juga kepada Ibu Ustazah Ika, Pak Firdaus, dan yang lain-lainnya yang jauh di Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi ya di Zoom, pengajian Zoom NMC. Malam ini Ibu Ika akan membawakan lecture-nya dengan topik Samara, Cinta dan Ketahanan Ekonomi Keluarga. Sedikit tentang speaker kita malam ini. Ibu Ika adalah dokter ya, Dr. Ika Ayunda Fauzia, dosen STIE Perbanas dan Pasca Sarjana UNISA di UINSA di Surabaya. Silakan Ibu Ika, tanpa ini lagi, mangga di ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah Nusantara Muslim California yang kami cintai, ya. Kemudian selamat pagi untuk barangkali yang dari Indonesia ada, gitu. Yang alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul ya di pagi hari ini, di malam hari ini dengan kondisi yang sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang termahal untuk saat ini, ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu yang ada dalam hidup ini untuk hal-hal yang baik, sehingga langkah kita, nafas kita, semuanya dipenuhi dengan keberkahan. Amin, amin, ya robbal alamin. Kemudian sholawat serta salam kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena beliau telah memberikan tauladan yang baik untuk kita, maka kita sebagai umat yang mengaku muslim seyogyanya untuk selalu menauladani Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana akhlak karimahnya, bagaimana moralnya Nabi, attitude-nya Nabi, kita bisa aplikasikan, implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dari hal-hal yang terkecil, sehingga kita bisa hidup dan diliputi dengan lagi-lagi dua hal yang kita dapatkan, yaitu pekerjaan plus keberkahan, gitu. Karena kita sudah juga mencontoh, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Dan tidak lupa juga kita mengisi waktu kita untuk sambil ngapa-ngapain kita mulutnya bersolawat atau berzikir, ya, sambil potong rumput, ya, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, gitu terus ya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, gitu terus ya, sambil nyetir, gitu ya, kita bisa zikir, kita bisa sholawat, sehingga kita sehari-hari dapat sesuatu double, dapat aktivitas yang ingin kita lakukan dan dapat pahala dari zikir dan juga salawat yang kita ucapkan. Itu kemudian untuk kali ini kita akan belajar bareng ya. Saya juga masih belajar banyak dari Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah California NMC, Yayasan Bernardino, ya, apapun yang masa-masa indah di saat saya ya kami berenam berjumpa dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita banyak belajar dari panjenengan semuanya, dari Bapak dan Ibu semuanya, tentang ketulusan, tentang keikhlasan, tentang bagaimana gelombang fundraising di Amerika yang luar biasa, dan itu barangkali di Indonesia ya minus, nggak ada gitu loh, ya. Di mana di Indonesia kami sering mendengar azan di mana-mana gitu ya, tapi nyatanya kan masjid juga banyak yang kosong gitu ya. Di Amerika justru semuanya berbondong-bondong untuk gimana caranya kita patungan ya, kita bangun masjid ya. Sampai saya mendengarkan kisah tentang At-Taqwa, Masjid At-Taqwa, kemudian gereja yang berubah jadi masjid di Los Angeles ya. Kemudian saya juga baca ada di Minnesota ya, ada masjid
Al-Iman, ya itu juga fundraising. Ada Masjid Al-Imam di mana Washington DC juga hasil fundraising dan yang lain sebagainya. Ini luar biasa. Jadi Persatuan Muslim di Amerika telah mengajarkan kami ketulusan dan keikhlasan, dan semoga kita bisa saling belajar bersama-sama untuk bisa menjadi Muslim yang terbaik ketika nantinya kita kembali menghadap Allah menjadi hamba yang husnul khotimah. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, cita-cita kita satu, menghadap Allah, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, akhir yang baik. Itu husnul khotimah, akhir yang baik. Ya, tapi kalau cita-cita yang kedua kan umur panjang gitu ya, sampai kayak Mahathir Muhammad itu kan 93 ya kalau nggak salah ya, jadi presiden gitu ya. Umur panjang, sehat walafiat, dan hidup yang berkah. Nah, itu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya mau tanya nih, sebentar, ini kok nggak bisa tak? Sebentar. Oke, saya untuk mengawali kita sharing kita kali ini, saya mau tanya nih ke Bapak dan Ibu yang ada di sini. Sebenarnya arti samara itu apa ya? Artinya samara itu apa ya? Saya suka bilang ke mahasiswa saya gini, yang bisa jawab boleh pulang duluan gitu. Ayo Bapak dan Ibu, yang bisa jawab boleh pulang duluan. Sakinah, mawadah, warohmah. Wah, ini Om Tom Cruise nih. Gimana Om? Saya mau nagih nih, kapan nih kita diundang nih? Paling nggak undangan virtual gitu ya. Insya Allah. Allah, insya Allah tuh kalau dalam teori usul fikih itu di atasnya naam, di atasnya iya. Karena sudah digantungkan ke Allah, karena ada niatan yang kuat. Was. Ini Ya dikejar nanti nih kalau ada saudaranya saya kita nih. ngobrol. Amin, amin ya, amin ya Rabbal Alamin. Ya, amin ya. Ya kita doakan ya Om Tom Cruise nih dengan sepenuh hati nih. Ya, samara itu apa? Saya sering tanya loh ini loh ke kalau misalnya saya udah ada sekumpulan, kadang isi kajian di mana gitu ya. Saya sering nanya ke banyak ibu-ibu, bapak-bapak gitu ya. Samara itu apa sih? Kok lidah ini kok gampang banget mengucapkan samara? Kalau kita di medsos di mana-mana, semoga samara ya, semoga samawa ya. Kalau ada orang habis apa namanya misalnya pernikahan gitu ya, habis menikah itu semoga samara ya. Sebenarnya samara itu apa? Nanti jawabannya paling gini, ya yang penting sakinah mawadah warohmah lah gitu. Sakinah mawadah warohmah itu apa? Ya, nanti ada yang jawab, yang penting adem ayem lah gitu ya. Jadi kuncinya adalah yang penting dan kuncinya adalah pokoknya gitu ya. Pokoknya gitu ya. Kan paling enak kalau kita jawab dengan jawaban yang pokoknya gitu ya. Jadi apakah samara itu ketika Bapak dan Ibu di sini ya, jamaah NMC yang saya cintai, menjawab bahwa samara adalah sakinah mawadah warohmah, ya itu benar. Nilainya 100 gitu ya. Ya, maka boleh pulang duluan gitu ya hadiahnya. Hadiah yang bisa jawab duluan gitu ya. Maka saya ada satu ini ya, satu cerita ya. Saya mau cerita. Saya juga selain mengajar juga saya jualan. Kebetulan ketika saya habis ngisi kajian, ada ibu-ibu yang nangis gitu ya. Ya, nangis. Mbak, gimana nih Mbak? Gitu ya. Suamiku nggak pernah ngasih aku apa namanya? Nafkah. Saya nggak pernah dikasih duit sama suami gitu ya. Dia anaknya 1 gitu. Terus aku mau cerai gitu ya, kata dia gitu. Terus habis itu saya tanya, sampean cinta nggak sama suamimu gitu? Cinta. Terus kenapa mau cerai? Lah karena nggak ngasih nafkah gitu kan. Terus kemudian dia saya ajak untuk saya ajari untuk jualan gitu ya. Akhirnya dia bisa menemukan bakatnya, passionnya. Dia bisa bikin produk dan saat ini dia berjualan. Dan alhamdulillah saya kemarin ketemu lagi sama dia, sudah senyum-senyum ya, sudah bahagia. Saya tanya, gimana kabar suamimu gitu ya. Ya tetap aja kayak dulu gitu, nggak pernah ngasih nafkah. Ya. Tapi gara-gara ada cinta dan gara-gara si istri bisa bekerja untuk menafkahi dirinya dan anaknya dan juga suaminya juga, maka keluarga tetap berjalan dengan baik gitu ya. Sebenarnya apa makna samara ya? Sakinah mawadah warohmah. Oke, saat ini kita ada di sini di layar yang selanjutnya.
Ya, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah NMC, sebenarnya urutannya samara itu enggak bisa diurutkan sakinah duluan, baru mawadah, baru rahmah, enggak bisa. Ya, setelah saya baca, saya pelajari, urutannya itu ada ini sebenarnya ada 4. Nggak bisa, misalnya sakinah duluan nggak bisa gitu ya. Sebenarnya mahabbah itu apa? Bukan mahabbatain ya. Nek mahabbatain nanti ketemu sapa sahrukan ya. Saya nggak terlalu lihat India tapi paham kalau yang film booming kan kita kadang seliweran apa ya, kita denger gitu ya, kita ngerti gitu ya gitu. Mahabbah itu apa ya? Kemudian mawaddah itu apa ya? Kemudian rahmah itu juga apa ya? Sebentar. Ya. Oke, yang disebutkan di sini mawaddah dan rahmah dan sakinah itu yang sering kita sebut ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi sebelum ada sakinah, sebelum ada mawaddah, sebelum ada rahmah, itu sebenarnya didahului dengan mahabbah. Ya. Sebelumnya saya mau berdoa di sini, siapapun yang misalnya belum menemukan pujaan hatinya, tambatan hatinya, semoga saja lekas disegerakan oleh Allah untuk menemukannya. Amin, amin ya rabbal alamin gitu ya. Amin ya robbal Kemarin rekan saya, alamin. alhamdulillah seusia ibu saya juga baru menikah dan sekarang dengan suaminya gitu ya, kebetulan perempuan orangnya. Jadi alhamdulillah kita doakan semuanya untuk apa namanya untuk masing-masing gitu ya, kita doakan untuk panjenengan semuanya. Oke, kita mulai dari mahabbah. Mahabbah itu apa ya? Mahabbah itu cinta yang paling dasar gitu. Jadi misalnya lawan jenis nih ya, ketemu dengan seseorang ketemu dengan lawan jenisnya ada sering gitu ya. Bunyi nggak ya? Kalau nggak bakalan bunyi ya. Di hatinya tuh ada kretek gitu ya. Nggak bunyi gitu juga ya. Yang pasti kalau ada getaran-getaran cinta gitu ya, itu yang dasar, itu mahabbah. Jadi kayak ekspresi malu-malu, itu kan kadang-kadang udah terlihat ya ketika seseorang mulai suka gitu ya, mulai tertarik gitu ya dengan orang lain, itu mahabbah. Ya. Kadang-kadang kan ikatan suami istri itu bisa diawali dengan yang kerentekan cinta gitu ya, belum cinta ya, suka itu bisa. Tapi kadang-kadang juga ada orang-orang yang menikah gara-gara dijodohin, ya oke-oke juga, mahabbahnya juga bakal datang sendirian gitu ya. Saya punya temen dijodohin awalnya, dan sebelum nikah sampai dikurung sama orang tuanya di kamar ya, kamarnya dikunci, nggak boleh keluar, nggak boleh ngabur gitu ya. Dan saat ini kemarin saya ketemu anaknya 5. Ya, kerjaannya suka sama nempel sama suaminya ya. Ya, dan ketika saya tanya, kamu cinta nggak, Ipeh namanya ke suamimu, ya cinta banget lah. Biar dulu aja kamu udah sampai nangis-nangis Bombay gitu ya, sampai mau ngabur gitu ya, sampai mau, mohon maaf, sampai mau bunuh diri gitu. Tapi ternyata cinta juga gitu ya. Artinya apa? Ya proses untuk mendapati kerentekan dalam hati, desiran-desiran apa ya, seneng ya, sering-sering apalagi lah namanya yang deg-degan gitu, itu prosesnya bisa jadi alami, bisa jadi nggak alami gitu loh, bisa jadi dijodohin, bisa jadi dipaksa nikah. Toh sekarang kalau kita lihat generasi yang hijrah-hijrah itu kan rata-rata juga ta'aruf ya, ada hitbah, ada ta'aruf gitu ya. Saya dulu 4 tahun di Mesir kebetulan, ya S1-nya saya di Al-Azhar, dan teman-teman saya banyak yang menikah gara-gara misalnya diketemuin gitu, belum diketemuin, ada rumah tangga yang kemudian memanggil si perempuan, ya, jadi keluarga yang berumah tangga memanggil seorang perempuan datang, terus si keluarga yang berumah tangga itu menyatakan bahwa dia disuruh oleh laki-laki gitu ya, anggap namanya Ahmad gitu ya, untuk meminta si anak perempuan itu, si anak gadis itu, kalau anaknya kemudian sudah meminta izin by phone ya, waktu itu belum ada apa WhatsApp ya, by SMS ke orang tuanya dan disetujui, maka mereka bisa langsung menikah dengan cara taukil, perwakilan. Jadi wali nikahnya yang diwakilkan gitu loh. Ya, atas persetujuan orang tuanya gitu. Jadi itu sah-sah aja. Sekarang kan juga ada ta'aruf. Itu tanpa ada cinta loh awalnya.
ya, tanpa ada kerenyang-kerenyang, tanpa ada kriuk-kriuk awalnya gitu ya. Bahkan kadang-kadang malah hanya lihat calonnya itu by foto aja gitu ya, lewat foto aja. Tapi kemudian kan mahabbah itu tumbuh gitu ya. Jadi bunga-bunga rasa suka itu kan, ketertarikan itu akhirnya tumbuh. Lah inilah mahabbah. Ya. Setelah ada mahabbah, kemudian yang kedua adalah mawaddah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mahabbah sama mawaddah itu sama, artinya cinta. Bahasa Arab itu luas sekali Bapak dan Ibu. Artinya bahasa Arab itu luas. Bahasa Indonesia itu sempit banget. Kalau cinta di bahasa Indonesia ya cinta. Kalau bahasa Arab ada mahabbah, ada mawaddah, ya, dan ada yang lain sebagainya. Matahari terbit itu misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia ya terbit gitu tok satu. Kalau dalam bahasa Arab bisa 6 kata. Terbit berapa derajat, terbit sekian derajat gitu. Itu udah beda-beda karena detail banget bahasa Arab itu. Ya. Lah, sekarang mawaddah itu apa ya? Mawaddah itu ketika cinta tumbuh dan berkembang. Ya. Jadi semakin tua semakin cinta gitu ya, menua bersama atau apalah bahasanya yang sekarang itu ya. Jadi itulah mahabbah. Ya. Jadi kalau itulah mawaddah. Jadi kalau mahabbah itu cintanya yang masih kecil-kecil ya, belum cinta lah, baru suka-suka aja gitu ya. Yang awalnya nggak suka juga, kalau misalnya udah dinikahin juga kadang-kadang langsung suka-suka sendiri gitu kan, gitu, tumbuh-tumbuh aja cintanya gitu kan. Lah kalau mawaddah itu udah cintanya udah tambah besar nih, tambah kuat ya, sama-sama saling ikhlas, legowo gitu ya. Legowo bahasa Perancis kayaknya, bahasa Jawa gitu ya. Legowo, sama-sama saling ridho, saling ikhlas gitu ya. Sama-sama saling bisa memahami, tidak melulu minta untuk dipahami, tapi sama-sama saling memahami. Itulah mawaddah. Ya. Jadi kapan ya kita masuk di tataran mawaddah? Ya ketika cinta itu dikembangkan dengan baik. Cinta kan nggak bisa berkembang sendiri. Butuh masing-masing kedua belah pihak untuk bisa mengembangkannya. Ibarat tanaman, ibarat bunga itu nggak bisa tumbuh kalau nggak ada proaktif dari yang nanam untuk nyirami, nggak bisa. Kalau satu pihak aja yang berusaha untuk mencintai, tapi pihak lain tidak mau menerima, ya nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Maka ketika cinta yang dalam bentuk mahabbah sudah berkembang, maka ini akan jadi mawaddah. Nah, ini nih mawaddah nih, ya, cinta yang lebih dahsyat ya lagi, yang lebih kuat lagi, itu mawaddah. Setelah mawaddah akan ada rahmah. Rahmah itu apa ya? Oh, Rahmah itu nama tetangga saya. Oh, enggak ya. Barangkali ada yang tetangganya namanya Rahmah, enggak ya? Bukan ya? Gitu. Rahmah itu adalah ketika Anda mencintai seseorang tanpa pamrih. Seperti cintanya orang tua ke anak tanpa pamrih. Nggak tahu anaknya mau hitam, mau pendek, mohon maaf ya, mau hitam, mau pendek, mau gendut, mau pesek, mau jelek, mau apa, tetap dicintai. Itu rahmah. Ya. Cinta seorang guru misalnya ke muridnya, ketika memang dia tulus, gurunya sosok yang tulus ya, nggak ngerti muridnya sebebel apapun ya, senakal tanda kutip ya, senakal apapun, ngeselin apapun, tapi tanpa pamrih, ya, itulah rahmah. Ya, rahmah itu seperti cintanya Allah kepada hambanya. Ketika misalnya satu dunia ini semuanya nggak ada yang Muslim, apakah Allah akan berhenti memberikan air hujan turun? Ya, apakah Allah akan tidak memberikan matahari yang kemudian berputar pada porosnya gitu ya? Ya, apakah Allah akan tidak akan memberikan panas ya dan yang lain sebagainya? Enggak, Allah akan tetap kasih kita hujan. Allah akan tetap kasih manusia apa yang mereka butuhkan, walaupun seumpama seluruh dunia ini semuanya enggak ada yang Muslim. Itu cintanya Allah pada hambanya. Ya, Allah itu maha baik. Ya, Allah itu maha yang mempunyai kasih sayang gitu ya. Jadi rahmat Allah, cinta Allah itu tidak terbatas. Cintanya orang tua ke anak itu tidak terbatas, dan itulah definisi rahmat. Jadi kalau
baru cinta aja, disuruh berkorban, disuruh mencintai nggak mau, udah deh lu ke laut aja gitu ya. Itu belum masuk ke rahmat gitu. Karena baru masuk di sini aja, mawadah aja, nggak bisa gitu. Kalau misalnya ada hubungan gitu ya, hubungan suami istri atau belum jadi suami istri lah. Nanti bapak dan ibu misalnya punya anak, punya keponakan, punya siapa gitu ya, yang masih punya relationship saja, yang belum jadi suami istri misalnya, kok yang satunya katanya cinta tapi kok nggak ada rahmatnya ya, nggak ada pengorbanannya, nggak ada apa ya, cinta yang sangat apa ya, yang sangat memahami, yang sangat tulus gitu ya, itu diragukan itu gitu. Walaupun misalnya ini akan bisa tumbuh perlahan gitu ya, kan semuanya nggak bisa kok instan dan nggak bisa apa namanya langsung tiba-tiba, kan nggak bisa, ini semuanya butuh proses. Yang terakhir tadi di sini adalah sakinah. Sakinah itu apa ya? Sakinah itu adalah hasil dari ketiga ini. Mahabbah plus mawadah plus rahmah sama dengan sakinah, begitu. Sakinah ini hasil dari ketiga. Ya. Jadi sakinah itu apa? Sakinah ini hasil dari ketiga ini. Ya, misalnya apa? Bapak dan ibu suka ngeliatin nggak yang punya istri, yang punya suami, istrinya, suaminya itu kalau misalnya nggak ada kerjaan di luar, anteng di rumah, kerasan di rumah. Ya, kalau misalnya ada suaminya atau istrinya yang lebih senang keluar rumah, ya walaupun nggak ada kerjaan ya, kalau urusan kerjaan kan itu beda lagi gitu ya. Yang betah di luar rumah, nggak betah di rumah, ini sakinahnya perlu dipertanyakan nih ya. Jadi sakinah itu adalah ketenangan ya, hasil dari semua ini, dari mawadah, mahabbah, mawadah, warahmah. Jadi sakinah itu ketika suami atau istri nyaman dengan Anda, nyaman dengan yang di sisinya. Kalau kata orang Perancis sudah nggak nolah-noleh ke samping gitu, gak tolah-toleh, gak kakean tolah-toleh gitu ya. Ya. Jadi kalau misalnya udah kerjaannya udah selesai ya, di kantor, di rumah sakit, yang jadi perawat di rumah sakit, yang jadi guru di sekolah dan yang lain sebagainya, kerjanya udah selesai, pengen cepet-cepet sampai rumah aja. Ya, pengen lihat istrinya, pengen lihat anaknya misalnya, atau kalau nggak ada anaknya pengen lihat istrinya. Ya, nyaman aja, atau kalau nggak ada istrinya di rumah pengen ada di rumah, karena rumah itu sudah menciptakan satu kenyamanan. Nah, itulah sakinah. Ya. Jadi rasanya itu kayak apa ya, kita bernafas tanpa hambatan, yang plong banget, yang enak banget, yang nyaman banget, dan itu apa ya, tidak akan bisa dihargai dengan apa namanya, hal-hal yang lain yang di rumah, yang di luar rumah, yang terlihat misalnya lebih menarik gitu, enggak gitu ya. Jadi misalnya ketika ada suami atau istri yang ketika keluar kok masih sering noleh kanan, noleh kiri, kalau ngelihatin, mohon maaf, cewek yang seksi gitu ya, mohon maaf ya. Kemudian ada cowok yang keren gitu ya, masih tertarik gitu. Ya, kalau tertarik manusiawi sih paling kan ngelihat agak seneng, istighfar gitu kan. Itu kan manusiawi ya, namanya kalau ada orang cantik, orang ganteng kan itu wajar aja ya ketika kita apa namanya, tertarik gitu ya. Tapi ketika misalnya sampai apa namanya, melupakan yang ada di rumah, lah itu sakinahnya perlu dipertanyakan. Jadi ini sebenarnya adalah definisi sakinah, mawadah, warahmah, gitu ya. Sudah ya sampai di sini ya. Nanti kalau saya tanya lagi sakinah, mawadah, warahmah apa gitu, udah bisa nge-review ya ini ya. Lah sekarang kita masuk ke hal yang lain. Kenapa ya kok apa namanya? Bagaimana ya relasi suami istri? Kalau dalam Al-Quran dan Al-Hadis tuh banyak banget Bapak dan Ibu bagaimana relasi antara suami dan istri. Ya, misalnya Bapak dan Ibu pernah mendengar nih ya, ada ayat-ayat yang kemudian ditafsirkan oleh sebagian golongan gitu ya, atau aktivis-aktivis LSM dan yang lain sebagainya itu sebagai ayat-ayat yang patriarki, ayat-ayat yang koyok-koyok dalam Islam tuh cowok aja semuanya yang di depan, koyok-koyok apa ya, cewek itu termarginalkan gitu. Enggak sebenarnya. Kalau dalam rumah tangga misalnya,
itu relasinya itu kayak sepasang sayap lah. Burung itu kalau sayapnya satu kita potong, ini banget ya, sadis banget ya dipotong ya. Kalau satu sayapnya luka gitu ya, kemudian patah gitu, susah untuk terbang. Atau kayak roda sepeda lah, anak saya roda sepedanya kempes satu, ya, maka dia nggak bisa tuh jalan, berat banget tuh Bu, Ibu berat banget sepeda saya Bu gitu ya, gitu. Atau ban motor gitu ya, dan yang lain sebagainya. Jadi relasi suami istri itu sama, ya. Kalau misalnya ada satu ayat gitu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ayat ini nih sering nih dijadikan alat untuk menyatakan bahwa rumah tangga itu gimana-gimana ya cowok yang kuat cowok dan selain laki-laki, selain suami yang lainnya harus nurut. Ya, ayat itu secara umum menyatakan memang laki-laki adalah pemimpin, benar. Tapi apakah pemimpin itu harus berkuasa dan diktator? Kan tidak. Ya, Bapak dan Ibu ingat nggak ketika misalnya ceritanya Rasulullah hijrah ke Madinah? Ingat nggak waktu itu Rasul dikejar, Rasul mau dibunuh sama orang-orang Quraisy, kemudian waktu tidur itu digantikan sama Ali, dan kemudian dengan Abu Bakar itu Rasul itu jalan itu sampai sembunyi ke Gua Thur, dan kemudian diselamatkan oleh Al-Ankabut, laba-laba yang membuat jaring-jaring sehingga orang yang mengejar mau membunuh Rasul itu terkecoh. Ya, saat itu Rasul dengan ditemani Abu Bakar dan penunjuk jalan ketika datang ke Madinah, ya disambut oleh penduduk Madinah, ya tola'al badru alaina, gitu kan ya, min thaniyatil wada, gitu kan, dan yang lain sebagainya itu. Kemudian ada yang mengambilkan minum untuk Rasul, karena kan padang pasir itu jangan dibayangkan kayak Amerika gitu ya, jalannya mulus gitu ya, kayak Indonesia jalan tol, enggak, di sana padang pasir. Kalau padang pasir kan sekali dilewatin kena angin udah nggak ada bekasnya, udah nggak ada jejaknya. Jadi kemana-mana kalau mau pergi itu hanya membayangkan kompas, melihat kompas dengan penunjuk jalan. Ya, saat itu Rasul ketika diambilin minuman dari penduduk Madinah, malah Rasul memberikan minuman ke petunjuk jalannya terlebih dahulu. Ketika ditanya, kenapa wahai Rasul? Jawabannya apa? Apa namanya? Ra'isul qaum khadimuhum, apa ya? Saya kok lupa ya. Teks Arabnya saya lupa. Bahwa pemimpin satu kaum adalah pelayan mereka, itu artinya. Ya, Ra'isul qaum khadimuhum. Kalau nggak salah itu. Ya. Jadi pemimpin satu kaum itu adalah pelayannya. Jadi ketika dalam konteks rumah tangga, suami itu adalah pemimpin rumah tangga, maka suami pelayan rumah tangga. Kalau kita mau memaknai makna yang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa yang ada di Al-Qur'an tadi dengan hadisnya Rasul, maka ketika laki-laki jadi pemimpin rumah tangga, dia harus berbangga karena dia akan menjadi pelayan, akan melindungi ya anggota rumah tangganya. Tapi si istri nggak boleh jumawa ya, enak rek dilayani rek, ya enak rek dilindungi rek gitu ya. Saya orang Sidoarjo ya, maka bahasa saya mohon maaf kalau banyak Jawa nih keluar gitu ya. Gitu. Enak rek dilindungi rek, jangan jumawa karena ada lagi hadis yang lain ya. Ya, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ayyatihi, bahwa masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian adalah bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Maka si istri juga harus ada job desk yang bagus gitu ya. Misalnya suami kerja, istri kelola duitnya nggak boleh dihabis-habisin gitu kan. Duitnya harus paling nggak ada yang ditabung, ada yang buat kebutuhan pokok, ada yang dibuat untuk final spending ya, investasi untuk akhirat. Nanti saya jelaskan. Ya, jadi di sini tugasnya jelas, job desk-nya jelas. Suami sebagai pemimpin oke, istri sebagai bendahara, bendaharanya pemimpin, karena ada banyak hadis yang menyatakan bahwa perempuan itu yang mengelola keuangan yang diberikan oleh suaminya. Ya, jadi job desk-nya jelas. Berhubung suami adalah pemimpin rumah tangga, ya, dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa suami itu bahwa laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat dari perempuan. Ya memang jelas secara biologi, secara struktur biologi ya, secara tubuh ya, apa namanya ya,
kekuatan laki-laki jelas lebih kuat daripada perempuan, makanya sesuai fitrahnya semuanya mempunyai job desk masing-masing seperti yang dijelaskan di hadis yang tadi yang saya jelaskan yang terakhir tadi, yang semua bertanggung jawab atas urusannya masing-masing itu. Jadi itu ya. Jadi relasi hubungan suami istri itu bagaimana? Islam udah jelas banget kok ininya, jelasinnya udah detail banget. Hanya saja kadang-kadang tuh ya aktivis LSM tuh lebay. Kenapa lebay? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Maka Islam itu koyok-koyok, budaya dalam Islam itu patriarki gitu ya. Budaya yang sedikit-sedikit cowok, yang cewek dimarginalkan, yang cewek ditendang dan yang lain sebagainya, itu nggak bener banget gitu ya. Jadi kalau dalam rumah tangga tadi suami istri relasinya sama gitu ya. Ini banyak banget nih Bapak dan Ibu nih. Ayat-ayatnya ini saya hanya sebutkan 4. Yang lainnya banyak banget. Kalau nanti dilanjutin nanti bakalan lama banget gitu ya. Jadi yang jelas itu di Al-Qur'an itu kan suami istri itu pakaiannya suami. Indah banget kan? Al-Qur'an tuh indah banget. Ya Bapak dan Ibu kalau baca Al-Qur'an dan paham artinya, itu bisa-bisa baca sambil nangis, bisa-bisa baca sambil senyum, sambil ketawa gitu ya. Gitu. Itu karena apa? Karena indah banget artinya Al-Qur'an. Ya, kenapa ya Al-Qur'an kok nggak disebutkan bahasa Indonesianya saja? Ya itu untuk menjaga orisinalitas gitu ya. Karena kalau semua harus ada teks Arabnya itu akan menjaga bentuk dari Al-Qur'an yang pada awalnya gitu kan. Walaupun memang dulu di sejarahnya juga ada beberapa misalnya awalnya kan ditulis di pelepah kurma, di kulit kambing, kulit binatang, batu dan yang lainnya, terus kemudian berubah menjadi sampai tercetak sampai saat kita sekarang. Itu kan nanti sejarahnya panjang ya. Jadi kalau yang ada di Al-Qur'an itu perempuan sebagai baju, pakaian bagi laki-laki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Cantik banget kan? Pakaian itu untuk apa sih? Untuk mempercantik, memperindah. Ya. Coba manusia sedunia nggak pakai pakaian kan menakutkan kan? Kalau pakai pakaian kan indah banget, apalagi pakai aksesorisnya. Kalau yang perempuan, nanti ribet banget, ditambah tasnya, ditambah sepatunya, sendalnya. Ya, yang cewek tambah jilbabnya, tambah dalemannya, daleman jilbab maksudnya. Ya, ditambah brosnya. Aduh, banyak banget ya. Ya, jadi pakaian itu indah, dan istri itu untuk memperindah suami, suami untuk memperindah istri. Istri itu untuk menutupi aib suami, suami untuk menutupi aib istri. Itu pakaian. Jadi kalau ada masalah di internal rumah tangga, ya seyogyanya pakaian itu untuk apa sih? Untuk menutupi. Masalah dari suami, istri tutupi. Jangan sampai kita kemudian ke tukang sayur. Kalau di Indonesia tukang sayur ya. Kalau di sana saya beberapa kali diajak Bu Anum dulu ke Costco gitu ya. Pengen ke sana lagi Bu, ke Costco. Jauh ya ongkosnya ya. Terus ke mana-mana Bakolah ya, Bakolah yang untuk cari daging yang halal itu ya. Ya. Jadi nggak bisa gosip ya kalau di Costco, di Bakola ya. Kalau di Indonesia kan tukang sayur gitu ya. Jadi kalau ada aib dari istri, suami ceritakan. Kalau misalnya ada sesuatu yang ganjel ya, daripada diem-dieman ya dicarilah waktu yang pas untuk kemudian masing-masing bisa berbagi gitu loh. Waktu yang pas loh ya. Keywordnya di sini kata kuncinya waktu yang pas loh ya. Kalau waktunya nggak pas hancur nanti ya. Suami capek gitu ya. Habis dari kerja, habis lembur, langsung ngomong, "Pak, hancur ini." Ya istri baru capek, baru pulang kerja, ya hancur ya. Jadi rumah tangga bakal hancur ya. Jadi bagaimana selayaknya pakaian, maka harus mempercantik, memperindah, menutupi ya aib gitu ya. Ya. Aib itu kan ada yang memang benar-benar aib, tapi ada yang memang hal-hal yang misalnya bukan aib ya. Kayak kemarin misalnya Teh Yanti tanya kan gitu, gimana nih keluarga saya caranya untuk untuk meningkatkan religiusitasnya. Itu kan memang Teh Yanti butuh masukan dari bersama. Jadi itu memang bukan aib ya. Jadi memang yang benar-benar aib ya gitu. Saya menyebut Teh Yanti, semoga beliau di sini gitu biar saya nggak ngerasani ya nggak dianggap ngerasani Teh Yanti ya.
Oke, yang kedua bisa sebagai perhiasan ya. Ini dari hadis ya, hadis bahwa di dalam hadis disebutkan bahwa dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Ya, dunia ini perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah perempuan yang solehah. Ini hadisnya udah saya tulis di sini. Maka bagaimana laki-laki memperlakukan perhiasan? Perhiasan itu dibanting gitu, kayak berlian gitu, dilempar gitu, kira-kira gimana ya? Terus kemudian apa namanya, emas atau apa diinjek-injek gitu ya, cincin dilempar-lempar ya bakal hilang, bakal rusak gitu ya, karena perhiasan kan ada sisi rapuhnya ya. Maka bagaimana laki-laki bisa berinteraksi dengan istrinya, karena istri itu perhiasan gitu ya. Maka diperlakukan dengan yang sangat baik gitu ya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwa istri itu ladang gitu ya. Nisa'ukum ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nisa'ukum harsakum. Ya, fa'tu harsakum. Ya, jadi istrimu adalah ladangmu, maka datangilah ladangmu sesuai dengan apa yang kamu mau. Ya. Ladang itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat ya nggak hijau, nggak bagus, ya, nggak menghasilkan gitu. Ya, istri itu cuma dimiliki tok gitu ya. Ladangnya cuma buat investasi misalnya ya, ngumpulin sertifikat tanah, sertifikat ladang gitu ya, yang nggak bakalan produktif, nggak bakalan bisa cantik istrinya, nggak bakalan bisa menarik. Karena apa? Karena nggak diurusi gitu ya. Karena semua kan ada tidak bisa satu arah, harus dua arah. Dan yang lain sebagainya. Istri juga sekutu, maka apapun yang terjadi di rumah tangga, maka harus musyawarah. Jadi ini saya hanya ngambil 4 aja contoh, yang lainnya banyak banget gitu ya. Jadi intinya adalah relasi suami istri adalah sama. Ya, satu level gitu ya. Tidak ada yang namanya patriarki ataupun dominasi laki-laki yang kenceng banget, yang laki-laki itu kayak nindes-nindes istri gitu, nggak ada matriarki. Kalau di Amerika, di Eropa kan ada namanya kayak, saya pernah dengar dulu banget, tapi house husband ya, kalau nggak salah ya house husband ya, kalau istrinya kerja gitu kan, laki-lakinya di rumah gitu ya, kemudian sok-sokan yang kerja, kemudian dia jadi kuat gitu ya, dia jadi nindes yang nggak kerja juga nggak bisa gitu. Semuanya berjalan beriringan ya, untuk menuju satu titik, satu tujuan. Nah, oke itu. Kemudian masuk ke tema sekarang ini, bagaimana membangun ketahanan ekonomi rumah tangga. Gimana ya ketahanan ekonomi? Kalau di sana sih, di San Bernardino sana kayaknya ekonominya udah kuat semuanya, amin ya. Nggak ada yang kekurangan, amin gitu ya. Ya luber-luber rezekinya ya, amin semuanya ya. Jadi kita masuk ke tujuan berumah tangga. Tujuannya 2 rumah tangga itu. Yang pertama, tujuan rumah tangga adalah ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa yang bersifat apa? Fisik. Ketenangan jiwa yang bersifat fisik, bersifat yang sifatnya nampak, sifatnya bisa diukur. Walaupun non fisik juga kadang-kadang bisa diukur. Yang sifatnya apa namanya? Ya terlihat lah pokoknya, itu fisik, ketenangan jiwa yang sifatnya fisik. Yang kedua adalah ketenangan jiwa yang sifatnya non fisik, psikis. Ya, kadang-kadang kita melihat bahwa orang ini kayaknya seneng banget, suka jalan-jalan, suaminya juga manjain istrinya, tapi kok ngomongnya mesti nggak bahagia ya. Nah ini, karena dia tidak punya ketenangan jiwa yang non fisik. Ya, kadang-kadang kan kita melihat rumput tetangga lebih hijau ya, padahal rumput plastik. Ya, maka ini tujuan berumah tangga 2. Maka gimana ya untuk mewujudkan tujuan ini agar ekonomi keluarga itu kuat? Jawabannya ada di sini. Ya, nanti slide-nya nanti saya berikan ke Bu Anum ya, nanti bisa di-share ke jamaah ya. Gitu. Yang pertama nih, ini ngomongin ini aja panjang banget. Saya akan meringkas aja ya, nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab aja. Ketenangan fisik itu Bapak dan Ibu pernah dengar nggak maqasid asy-syariah? Maqasid asy-syariah. Kalau nggak pernah dengar bohong banget, saya barusan ngomong kan, mesti pernah dengar kan? Gitu. Ya barusan gitu maksudnya dengernya. Jadi maqasid syariah itu tujuan disyariatkannya Islam, tujuan disyariatkannya segala yang ada dalam syariat Islam. Misalnya gini nih,
Tujuannya sholat apa ya? Saya mau tanya ke Bapak dan Ibu. Tujuannya sholat apa ya? Kalau kita melihat di Al-Quran misalnya, di surat Al-Ankabut ayat 45, itu disebutkan di sana. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa menjaga seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau Bapak dan Ibu sholat, tapi tidak bisa terjaga dirinya dari perbuatan keji dan munkar, berarti maqasid syariahnya belum masuk. Terus kita ngapain sholat kalau misalnya cuman berdiri, rukuk, sujud, berdiri, rukuk, sujud gitu aja 5 waktu tanpa ada impact positif yang lain, yaitu yang ada di dalam Al-Quran disebutkan membentengi manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sholat itu kan upaya kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, penyerahan diri kepada Tuhan 5 kali sehari. Maka ketika kita sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan berangsur-angsur, beranjak-anjak untuk membentengi diri kita dari sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, yaitu hal-hal yang keji dan munkar yang bisa merugikan umat manusia. Lah itu contohnya maqasid syariah sholat contohnya. Lah langsung saja ke maqasid syariah. Maqasid syariah itu tujuannya ada 5. Yang pertama ini, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Ini semuanya ada ayat Al-Qur'annya, ada dalilnya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak dan Ibu berumah tangga, bagaimana ya caranya menjaga agama? Bagaimana ya caranya menjaga jiwa? Oh, misalnya yang pertama kali prioritas adalah rumah. Karena rumah itu mau nggak mau selalu akan ditinggali sampai mati misalnya. Maka gaji yang ada ya prioritas untuk rumah. Selain itu kesehatan. Kalau di sana kan asuransi ya. Gitu. Jadi bagaimana caranya kita menekan menekan pos-pos yang untuk seneng-seneng, yang untuk leha-leha, yang untuk foya-foya, untuk bisa nabung sedikit demi sedikit agar bisa nyicil beli rumah gitu. Misalnya, tujuannya apa? Agar terjaga jiwanya. Gitu ya. Di dalam Al-Qur'an banyak kok yang menjelaskan bahwa Allah itu memerintah manusia agar dia menjaga jiwanya, memerintahkan orang muslim menjaga jiwanya. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Janganlah kalian membawa diri kalian pada kehancuran misalnya. Kalau nggak punya rumah gimana? Ngontrak sana, ngontrak sini kan ribet gitu loh. Udah gitu sayang duitnya, mendingan ditabung untuk beli rumah daripada dibuang-buang untuk ngontrak misalnya. Ya, menjaga akal, bagaimana caranya kita bisa punya akses untuk belajar dan belajar. Menjaga keturunan, bagaimana caranya ketika kita nanti meninggalkan anak-anak dalam keadaan yang kuat. Kuat secara apa? Ekonomi, akhlak, ya, ilmu, sehingga mereka ketika ditinggalkan oleh orang tuanya, mohon maaf, tidak tidak menjadi tanda kutip sosok yang kekurangan, tidak jadi gelandangan tanda kutip, mohon maaf. Tidak jadi kalau bahasa Jawa nggak mbambung gitu loh. Karena banyak banget anaknya pengusaha, generasi ketiganya udah di jalanan ya, ngekos itu banyak sekali. Saya meneliti banyak sekali ya. Generasi pertama kakeknya membangun usaha, membesarkan. Generasi kedua ayahnya ya, pas lagi sukses-suksesnya. Jadi ayahnya itu ngelahirin anaknya ketika sukses, makanya anaknya tidak diajari berjuang. Makanya generasi ketiga setelah ayahnya meninggal, anaknya nggak bisa mempertahankan perusahaannya, jatuh jeret, udah utang banyak, keusir ke jalanan. Itu banyak banget. Kalau dalam Al-Quran disebutkan di surat An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, falyahsyalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Dan hendaklah kalian takut ketika kalian meninggalkan anak-anak keturunan kalian di belakang kalian dalam keadaan yang lemah. Itu ada di surat An-Nisa. Kemudian terjaga hartanya. Dalam Islam juga orang muslim harus punya harta. Soalnya orang sholat aja butuh harta. Saya di sini di Indonesia sholat subuh aja nyalain keran aja udah bunyinya gini, duit. Karena apa? Saya harus bayar PDAM, nyalain keran. Ya. Buka mukena saya bunyinya gini, duit. Saya beli mukena pakai duit. Ya.
Kemudian saya ngelebarin sajadah saya, bunyinya duit, sajadah saya nggak gratisan, bukan oleh-oleh umroh, saya beli gitu ya. Jadi harta ini untuk orang-orang Muslim di Amerika ya, nggak akan bisa fundraising kalau nggak punya harta. Ya, orang komunitas Turki misalnya di Amerika saya baca sampai beli sinagog, beli gereja, beli apa, semuanya jadi masjid. Kan keren banget itu, semuanya butuh duit. Kita hidup realistis, hidup kita masih di dunia, belum di akhirat. Makanya kita cari duit gitu ya. Kemudian ini yang untuk ketenangan fisik ya. Penjagaan 5 hal ini. Makanya Bapak dan Ibu nanti checklist ya di rumah ya. Kita jaga agama kita udah belum? Checklist. Oke, kalau udah kita checklist. Gitu ya. Jaga jiwa kita udah, sudahkah kita punya rumah sendiri, nggak ngontrak? Kalau belum, ayo usaha nih, beli rumah. Sudahkah punya mobil? Kalau di sana nggak punya mobil kan susah ya, karena jauh ya, stasiun apa-apa jauh. Kalau di Indonesia kan gampang, ya kita tinggal Gojek gitu ya, nge-Grab gitu gampang. Kalau di sana ya Uber juga ada sih, cuman kan berjauhan ya. Kalau saya lihat di sana kan berjauhan satu rumah dengan rumah yang lain, makanya harus punya mobil ya. Itu dalam rangka menjaga jiwa kan, mobil, rumah, dan yang lain sebagainya, asuransi kesehatan, pendidikan, terjaga akhlak, fasilitas pendidikan. Coba ditanya, udah punya tabungan belum buat anak kuliah? Kalau punya duit banyak, anaknya dimotivasi sampai S2, sampai S3. Kan mumpung banyak duit. Ya, minimal ya S1 atau minimal kalau memang untuk mendukung pekerjaan gitu ya, akademi nurse itu yang di sana ya. Yang kayak istrinya Bang Zul itu kan sekolah perawat, jadi perawat, oke, terjaga akalnya, pendidikannya, kemudian terjaga keturunannya, gimana cara kita memprogram anak kita untuk bisa sukses di masa yang akan datang, terjaga hartanya, bagaimana kita melihat peluang-peluang untuk kerja yang halal, ya, dan yang lain sebagainya. Ini untuk ketenangan fisik, karena nggak ada duit kan nggak tenang fisiknya. Ya, kalau kata nyanyian di Indonesia kan, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang gitu kan. Gitu. Yang kedua adalah ketenangan psikis. Psikis itu bagaimana ya? Adem, ayem, tentram gitu loh. Sakinah beneran. Ya, beneran sakinah. Kenapa? Yang pertama itu ada barokah kos. Bapak dan Ibu pernah dengar konsep berkah, kayaknya kemarin udah pernah dikasih deh sama Pak siapa gitu ya tentang berkah ya. Berkah itu ada duitnya, Bu, ada biayanya, Bu, berkah. Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Misalnya kalau saya punya pabrik tahu nih, terus kemudian limbahnya saya buang ke sungai nih, maka sungai akan limbah akan mengotori sungai, sungai yang bisa diakses oleh publik akan kotor. Maka saya harus keluar duit nih, cost. Saya harus keluar biaya nih untuk usaha saya biar berkah. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya satu aktivitas, itu semuanya harus butuh pengorbanan, cost. Cost-nya di sini bisa duit, bisa tenaga, dan yang lain sebagainya. Nggak harus duit. Ya. Jadi gimana caranya semua aktivitas panjenengan untuk mencapai berkah, panjenengan pikirkan cost-nya. Gimana ya biar bisa perfect lah hasilnya, karena yang itu bisa dianggap sebagai satu keberkahan. Yang kedua adalah keseimbangan tawazun. Keseimbangan itu tengah-tengah di antara dua ujung. Ujung yang pertama adalah nggak boleh mubazir, nggak boleh berlebih-lebihan. Israf itu berlebih-lebihan, tabzir itu mubazir. Bukhel itu pelit. Kalau kikir ya kikir. Ya. Bapak dan Ibu harus tahu nih ya, di dalam Al-Qur'an itu ancaman untuk orang-orang yang berlebih-lebihan itu besar sekali, hanya saja kadang kita nggak nyadar. Contoh ya, satu ayat yang Bapak dan Ibu misalnya mungkin familiar dengan ayat tersebut. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa inna syayatina lirabbihim kafura. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya setan. Saudara. Bayangkan saudara itu kan satu ibu, satu ayah. Mau nggak dijadikan saudara sama setan? Itu di Al-Qur'an loh disebutkan. Orang mubazir itu sesungguhnya, ada kata-kata sesungguhnya, itu untuk untuk benar-benar negesin banget. Sesungguhnya orang yang mubazir itu saudara setan. Dan lanjutannya ayat tersebut menjelaskan, dan sesungguhnya setan itu benar-benar kafir di mata Tuhannya. Wa inna syayatina lirabbihi kafuro. Kafir di sini artinya pembangkang.
Jadi orang-orang yang mubazir dia akan menjadi orang-orang yang pembangkang. Berat ya. Memang di Quran nggak dibilang haramallahul mubazir gitu ya. Allah mengharapkan mubazir, enggak gitu, tapi Allah menggunakan bahasa yang apa ya? Mendayu-dayu tapi keras gitu loh bahasanya. Enggak boleh mubazir. Yang kedua, kikir sama bakhil juga enggak boleh. Dalam satu hadis itu malaikat disebutkan ya, yang artinya ketika seorang hamba bangun pagi itu malaikat menyertai hambanya, ketika melihat orang itu apa namanya, kebalikannya apa namanya, orang itu dermawan ya, suka bersedekah, maka dia mendoakan keberkahan bagi hidupnya hamba tersebut. Tapi ketika orang itu kikir mubazir, maka malaikat mendoakan kehancuran hambanya itu yang baru bangun itu. Bayangin kalau kita kikir bakhil, kita didoain hancur sama malaikat, mau nggak? Enggak banget ya. Ya, di ayat-ayat yang lain juga Allah menyebutkan bahwa banyak nih umat-umat terdahulu yang mereka hancur gara-gara mereka bakhil, gara-gara sikapnya kikir gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Ya. Jadi niat, apapun niat, saya tadi udah sebutkan di depan ya, niat monggo ditoto niatnya, hayo kita tata niat kita, hidup niat kita ngapa-ngapain, makan pun niatnya lillah, apapun niatnya lillah, jalan-jalan ya niatnya lillah, mengagumi ciptaan Allah, toh itu halal. Ya, mau ke kita dulu ya bareng-bareng ya sama Bapak dan Ibu NMC ya ke Mekah California, alhamdulillah niatnya lillahi ta'ala. Ke Palm Spring, alhamdulillah niatnya lillahi ta'ala, kita jalan-jalan mengagumi ciptaan Allah, dan siapa tahu nanti yang dari apa namanya panjenengan semuanya yang ada di San Bernardino sana yang punya harta banyak bisa masuk ke pertanian ya, perkebunan di Amerika gitu ya. Ya saya sudah ngecek ada apa namanya farmer market itu ya. Ya apa namanya market yang apa pasar-pasar petani dan yang lainnya yang bisa dimasuki vendor itu ya. Siapa tahu nanti ada pengusaha dari Indonesia yang bisa menguasai pertanian di Amerika gitu kan, alhamdulillah. Ya, ketika Bapak dan Ibu memang punya sumber daya untuk itu gitu ya. Jadi keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi sambil nyetir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha, gak kroso gitu ya. Ya kadang-kadang lagu juga oke juga. Saya juga suka kok lagu barat, Arab, Indonesia semuanya saya suka. Tapi kadang-kadang kita juga seringkali menyeimbangkan dengan zikir, salawat gitu ya. Motong berambang ya, motong bawang merah sambil Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau capek biasa sambil nyanyi-nyanyi yang salawat. Kan nggak apa-apa kan? Allahumma sholli ala Muhammad gitu ya. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kan enak aja nggak berasa. Jadi memang seimbang gitu loh. Kita apapun kita punya connection gitu ya. Ibarat internet kita nih koneksi kita nih apa ya kuat sama Allah gitu loh. Sehingga kita bakal terproteksi dari hal yang misalnya yang kita nggak sengaja nih ketarik-tarik nih ya pengen tergelincir dikit aja ke hal-hal yang haram, kita terproteksi di sana gitu ya. Ya, jadi kuncinya ada niat, ada motivasi, ada final spending. Final spending itu kita konsumsi tapi untuk akhirat. Ya, untuk ziswaf, zakat, infak, sedekah, wakaf. Tapi kalau di sana saya yakin lah udah banyak lah di Amerika ya. Fundraiser-nya udah membludak ya. Hasilnya itu Masjid At-Taqwa, Masjid apa namanya? Ya, At-Tahir ya dan yang lain sebagainya itu udah oke lah kalau di sana ya. Gitu. Jadi itu dan mencari kekuatan zikir dengan Asmaul Husna ya. Kalau merasa terpuruk, kita membayangkan kekuatan Allah, ya Qawi, Allah yang maha kuat, Allah yang maha kuat, ya Qawi, Allah yang maha kuat ya. Kalau kita merasa sendiri gitu, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah yang maha mempunyai kasih sayang dan Allah akan selalu bersama kita. Ya, hadisnya kemarin sudah disebut oleh Pak Fir ya. Ya, hadis qudsi ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah taala, ana inda dzanni abdi bi, saya itu sesuai persangkaan hambaku kepadaku. Kalau panjenengan, kalau Bapak dan Ibu Bapak dan Ibu mempersangkakan bahwa Allah selalu ada bersama kita, maka keterpurukan itu akan hilang. Ya. Dan ketika kita berjamaah, hadis itu kan panjang ya. Ya. Di akhir hadisnya itu ketika
kita berjamaah bersama-sama dan orang yang berjamaah itu meyakini bahwa Allah itu dekat dengan mereka, maka Allah akan menurunkan malaikatnya untuk senantiasa mendekati jamaah tersebut. Artinya apa? Kita yakin, Bu, yakin pol-polan wis los yakin bahwa Allah ada bersama kita, Allah ada dalam kita selalu berzikir, mengucap Allah, hati kita dekat dengan Allah, Allah selalu membersamai kita. Itu yang kita yakini, ya. Jadi ketika seperti ini kita ketenangan jiwa kita akan, psikis kita akan oke, apalagi ketika dua-duanya itu satu arah, satu misi, satu visi. Ya, ketika misalnya keluarga suami istri ya bisa belajar bareng, bisa mempunyai tujuan pernikahan yang bareng, itu lebih enak. Adapun ketika tidak, misalnya istrinya yang misalnya punya suami yang mualaf, kan banyak banget ya yang suaminya mualaf ya yang di sana ya, Teh Yanti dan adik-adiknya, kemudian ada Teh Dewi, Mbak Dewi, ada siapa lagi, Teh Yanti ya, yang brother Yusuf itu, terus siapa lagi ya, banyak banget ya, ada Teh siapa, Teh Kiki gitu kan. Itu ketika memang misalnya beban yang terberat ada di tangan istri untuk mengajari sang suami, maka ingatlah bahwa ini jihad Anda. Ini jihad Anda. Ya, ketika semuanya lillahi ta'ala, maka Allah juga tidak akan membiarkan panjenengan Anda semuanya sendiri. Jadi itu udah. Terakhir saya tutup dengan satu pantun ya. Pergi ke apotik membeli vitamin C, alhamdulillah dapat harga murah. Semoga keluarga besar NMC sehat, panjang umur, dan hidupnya penuh berkah. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ika. Ini banget ya, apa namanya? Semangat banget, jadi kita juga ngedengernya, wah alhamdulillah gitu ya. Ini pasti saya punya perasaan nih kayaknya banyak pertanyaan nih dari teman-teman semua. Ayo silakan yang mau nanya langsung di-unmute sendiri aja ya. Nih mau nanya boleh nggak? Silakan. Nah, ini papi saya dari Seattle. Ini ya Allah, alhamdulillah. Kan kakaknya Yayang. Saya panggilnya gimana, Eyang? Enggak. Aki. Kakaknya Yayang itu. Om biar awet muda ya, Om. Masih muda Mbak. Gini tadi banyak Ibu bicara mengenai balance ya, keseimbangan ya. Nah, tapi kadang-kadang saya lihat bahwa keseimbangan itu disalah tafsirkan. Di mana akhirnya membenarkan seperti gimana ya? Keseimbangan dalam beragama kita itu yang dibilang toleransi itu saya rasa bukan seimbang tapi kenyataan. Tapi kalau menurut Ibu bagaimana tuh gitu kira-kira yang dibilang keseimbangan dalam keberagamaan itu bagaimana gitu? Keseimbangan dalam beragamaan. Jadi gini, yang pertama itu kalau kita melihat ke interaksi Rasul dengan para orang-orang Yahudi ya. Yang pertama itu kalau saya lihat dalam Al-Qur'an disebutkan ya, wala tasubbu, saya lupa teks Arabnya ya, mohon maaf, saya baca artinya saja, saya sebutkan artinya saja ya, bahwa janganlah kalian mengolok-olok Tuhan dari agama lain ya, bukan artinya ya, maaf, saya baca maknanya. Kalau arti nanti kalau saya nggak tepat presisi dengan arti Al-Qur'an nanti saya salah juga. Gitu maknanya adalah gitu ya, pemahaman saya adalah ya, janganlah kita mengolok-olok Tuhan agama lain agar agama lain tidak mengolok-olok Tuhan agama kita. Itu yang pertama, yaitu ada dalam Al-Qur'an ya. Yang kedua adalah ada dalam hadis Nabi disebutkan bahwa suatu saat Nabi bersabda pada sahabat-sahabatnya, kalian jangan bilang ke saya bahwa ro'ina, karena ini diplesetin sama Yahudi ya, karena ro'ina itu ungkapan yang buruk
gitu ya. Tapi kalian bicaralah kepada saya, kepada Nabi ya. Waktu itu Nabi konteksnya adalah dengan kata-kata ungdurna. Padahal kata-kata ungdurna, lihatlah ya, ungdurna itu lihatlah kepada lihatlah gitu ya. Kalau ro'ina juga lihatlah, sama-sama, artinya sama dalam bahasa Arab, tapi beda katanya gitu loh. Tapi kata-kata ro'ina yang biasa dipakai sahabat itu menjadikan orang Yahudi itu mengolok-olok mereka sehingga orang Yahudi itu bersikap buruk kepada Nabi dan juga sahabat-sahabatnya. Kemudian Nabi mengganti dengan kata-kata ungdurna. Itu hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, ya sebelum saya menjawab saya sebutkan dulu hadisnya dan Al-Qur'annya. Hadis yang ketiga adalah ini juga artinya suatu saat Nabi didatangi oleh orang Yahudi dan kemudian dibawakan perempuan Yahudi dan kemudian dia dibawakan segerombolan jeruk gitu ya. Saya bukan tafsirkan ya, kalau di cara kita sekarang ya kali aja jeruknya ditaruh di kresek atau jeruknya ditaruh di plastik atau gimana lah. Pokoknya perempuan Yahudi itu datang kepada Nabi untuk bawa segerombolan jeruk. Jadi dia bawa beberapa jeruk lah, bukan satu jeruk. Dan kemudian perempuan itu Yahudi itu menghadiahkan jeruk itu kepada Nabi. Wahai Nabi, ini hadiah dari saya. Nabi menerima. Nabi makan nih jeruknya nih ya. Makan jeruknya sendirian sampai habis. Kemudian perempuan Yahudi itu pulang. Setelah itu para sahabat tanya ke Nabi, wahai Nabi, Nabi biasanya kan bagi-bagi ke kita nih. Kenapa nih jeruknya kok dihabisin semua sama Nabi ya gitu. Jawaban Nabi satu. Jeruk ini asem banget. Kalau saya kasihkan jeruk ini, saya bagikan ke kalian, ke para sahabat Nabi, saya takut air muka kalian tidak akan bisa nahan rasa asemnya jeruk ini. Saya ngomong ini yang hadis ketiga ini sambil semriwing hati saya, karena saya membayangkan Nabi saya luar biasa, Rasulullah luar biasa. Bagaimana Rasulullah menjaga interaksi beliau dengan orang-orang non-Muslim itu luar biasa. Banyak lagi ya cerita yang lain ya, kayak Nabi menyuapi orang yang buta, Yahudi, pernah dengar ya Bapak dan Ibu ya, itu kan famous banget ya itu ya, dan yang lain sebagainya banyak banget. Jadi gimana ya toleransi ya, kita berjalan pada relnya, pada apa yang diajarkan oleh Nabi bahwa kita baik kepada umat-umat yang lain, karena memang kita bersaudara antar manusia gitu ya. Ya, kalau di surat Al-Hujurat ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa syu'uban wa qabailan liyata'arafu. Saya mungkin salah nyebutin ini ya. Bahwa Allah itu menciptakan manusia itu untuk ta'aruf, untuk kita saling belajar gitu loh. Ya, wahai Yahudi belajar. Wahai Sikh, ya, kalau di sana kan banyak orang Sikh ya, komunitas Sikh belajar ya. Wahai Nasrani, ateis juga gitu, kita belajar, kita berjalan bareng. Saya bahkan dengar pernyataan dari dulu waktu saya ke UCR sana, ternyata kalau di Amerika itu kaum minoritas bersatu ya, orang-orang Muslim malah bersatunya sama LGBT, sama ateis, sama apa. Kadang-kadang kalau untuk berjuang untuk menolak ketidakadilan ya dari partai-partai yang rasis dan yang lain sebagainya gitu ya. Dan saya juga membaca ketika saya menulis buku yang terakhir ini yang sekarang proses ada di penerbit itu, saya membaca juga ternyata banyak loh pembukaan gereja-gereja di Eropa dan di Amerika yang banyak perlawanan dari golongan-golongan kanan ya yang rasis, partai-partai yang rasis gitu. Dan yang membela adalah kaum-kaum ateis gitu, yang membela untuk pembukaan gereja jadi masjid itu malah yang ateis gitu. Maka kalau saya sih melihatnya ketika memang hidup di Amerika dan menjadi minoritas ya, padahal hidup dimanapun ya sebenarnya kalau kita mengikuti Nabi ya ajarannya satu ya sama aja, tapi ketika jadi minoritas ya memang harus lebih banyak untuk melihat dalil-dalil tentang tentang bagaimana interaksi antar umat beragama yang diajarkan oleh Nabi, seperti yang 3 tadi yang saya udah sebut tadi. Ya, maka seperti itu. Gimana Bapak? Saya mau panggil Om, gimana Teh Yayang? Boleh dipanggil Om ya Teh Yayang ya? Iya, panggil Pak Om Roni, aja. Pak Roni gimana? Seneng Jadi seperti dong. itu. Adapun kalau misalnya yang kebablasan nih, yang misalnya
semua agama sama, ya tinggal diterusin aja sama menurut kepercayaannya masing-masing gitu kan. Menurut pemeluknya masing-masing. Semua agama paling benar. Semua agama kan ada yang bilang gini, semua agama benar. Ditambahin aja benar menurut pemeluknya masing-masing gitu kan. Ya, jadi atau gimana lagi? Atau memang ada hal yang memang agak-agak berlebihan ya. Misalnya gitu ya. Kadang ada yang pelaku mohon maaf LGBT gitu, membawa-bawa dalil agama, membawa dalil Islam. Ya nek mau LGBT yo karepmu lah terserah, tapi jangan bawa-bawa Islam kemudian membolehkan dengan menukil-nukil dalil Al-Qur'an gitu ya. Jadi kan ada hal-hal yang memang sudah salah kaprah, tapi pun kita menghadapinya juga kalau kata anak-anak zaman now itu woles saja gitu, slow gitu ya. Karena jangan sampai nanti kita berapi-api kemudian kita melanggar batasan yang ada di Al-Qur'an yang saya sebutkan di pertama tadi ya. Jadi ketika kita mengotak-atik Tuhannya orang lain, Tuhannya agama lain, nanti yang ditakutkan di dalam Al-Qur'an itu orang lain akan mengotak-atik Tuhan kita gitu loh. Jadi kita damai karena Islam itu salam. Islam itu salam, damai kita. Gitu. Jadi seperti itu. Iya, makasih Bu. Bagus sekali Bu. Benar. Ini perlu kita cerda yang disampaikan oleh Ibu tadi itu, bahwa sebenarnya yang dibilang toleransi yang balance itu ada batasnya juga, dan tanpa mendiskreditkan agama lain. Itu urusan mereka, bukan urusan kita. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Bu. Nggih, ya. Terima kasih Mbak Ika. Oke, yang lainnya silakan, ayo di unmute aja ya langsung. Going once, going twice. Ada lagi kah? Oke lah, yang ditanya lah yang buat ngisi. Silakan Mbak Yanti. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya, saya menyangkut tema malam ini ya, Mbak Ika, masalah samarwah itu. Sebenarnya ini pertanyaan titipan dari teman ya. Bagaimana jatuhnya kalau pasangan suami istri itu sendiri tidak satu agama, walaupun di saat pernikahan salah satunya masuk Islam, tapi setelah itu kembali lagi ke agama sebelumnya, itu bagaimana sifatnya untuk menjadi sama? Ya artinya mungkin nggak dapat ya, nggak tahu juga sih, coba minta pencerahan aja. Saya rekam ya, karena ini titipan pertanyaan. Iya. Makasih. Terima kasih pertanyaan. Gimana ya kalau misalnya suami istri awalnya misalnya salah satu mu'alaf, ini yang mu'alaf yang cowok apa yang cewek? Yang Mbak? suami. Yang suami, guys, yang suami ya. Kalau kita melihat dalam Al-Qur'an ya, kalau dalam Al-Qur'an itu dulu kan sekarang itu kan karakteristik ahlul kitab. Kalau dalam Al-Qur'an itu ada kan terminologi ahlul kitab namanya. Ahlul kitab itu Nasrani ya. Nasrani itu kalau dalam Al-Qur'an dulu itu mengakui kenabian Rasul, kenabian Muhammad ya. Jadi sampai dulu kan kalau dalam cerita-cerita, bukan cerita ya, dalam kisah sirah nabawiyah, sejarah Nabi, itu banyak rahib-rahib yang kemudian ketika Nabi Muhammad masa kecil, itu dia melihat tanda kenabian Muhammad dan meyakini bahwa Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman, padahal mereka Nasrani. Ya. Dan itu adalah ahlul kitab. Kalau dalam Al-Quran, ya, di terminologi ahlul kitab, itu orang-orang Islam yang laki-laki itu bisa untuk menikahi yang ahlul kitab yang perempuan. Tapi itu dulu ya. Sekarang kan jelas beda ya. Ya, sekarang kan misalnya ada Kristen Katolik gitu kan, beda dengan terminologi ahlul kitab yang dulu. Maka dalam Islam pernikahan ya satu agama itu udah fix gitu ya. Satu agama itu udah fix ya. Kemudian apabila ada satunya yang mu'alaf, yang menjadi mu'alaf, apalagi kalau yang misalnya non muslimnya itu laki-laki, itu agak berat juga, karena kan
kalau yang di terminologi Al-Quran yang ahlul kitab itu yang perempuannya yang ahlul kitab gitu loh. Ya. Tapi kalau sekarang itu yang sudah terjadi adalah laki-lakinya mu'alaf, kemudian setelah menikah keluar dari agama Islam lagi dengan menjalankan agamanya, tinggal sekarang tarik-menarik sampai kuatnya gimana? Yang istrinya jihadnya kuat sekali itu. Ya, saya ada cerita ya Mbak Yanti ada cerita saya pernah ketemu dengan seorang pendeta di Lumajang, Jawa Timur. Sekarang nggak tahu sudah ada atau sudah meninggal ya. Waktu itu saya ketemu dengan beliau ketika saya masih mondok. Saya dulu mondok di Gontor Putri, ya di kelas 3 SMA. Saya ketemu dengan beliau dan ngobrol dengan beliau. Beliau tuh awalnya dulu pendeta, tapi kemudian jadi ustadz. Gara-gara apa? Nikah sama istrinya Pak Kiai yang dia niatnya adalah memurtadkan si istri, tapi kemudian kuat-kuatan si istri akhirnya dengan diem pasrah. Istri tidak mempengaruhi apapun, hanya diem pasrah dan memberikan akhlak yang baik kepada pendeta itu, padahal istrinya sudah babak belur itu. Terus kemudian si pendeta itu akhirnya terbuka iman, terbuka hidayahnya, dan kemudian akhirnya dia mempelajari Islam sendiri selama 4 tahun dan akhirnya masuk Islam. Padahal beliau sudah mengkristenkan berapa ribu Muslim ya. Itu kalau kuat. Ya, kalau kuat ya. Kalau nggak kuat dan sekiranya memang pernikahan ini memang benar-benar memang kan yang bisa merasakan adalah yang menjalani. Sekiranya memang pernikahan ini tidak bisa dilaksanakan, toh memang tidak boleh ya. Ya, tidak boleh ya berbeda agama kemudian menjalani satu ikatan pernikahan dalam Islam ya, maka ya berpisah itu lebih baik, siapa tahu ada jodoh yang lain gitu kan. Jadi sekarang tinggal dilihat aja bagaimana kondisinya, bagaimana kondisi si istri itu, apakah dia memang punya satu keinginan jihad untuk bagaimana mengembalikan suaminya lagi menjadi mu'alaf ya, sehingga hidup pernikahan itu ada tujuannya gitu loh. Gitu. Kalau pernikahan hanya sekedar kumpul, nggak ada tujuannya, senang-senang jalan-jalan, ngelihat anaknya udah lumayan gede, alhamdulillah, bahagia, makan bareng, pesta-pesta, party-party, ya kosong aja, nggak ada apa ya, ibarat nggak ada rohnya gitu loh, nggak ada nyawanya gitu. Maka yang mengerti adalah yang menjalani, gitu, yang menjalani pernikahan itu yang paham. Ketika memang suaminya atau bahkan malah suaminya yang memang gimana caranya memurtadkan, itu hati-hati juga. Kalau kayak sampai kalau di tahapan itu kan bahaya, udah lampu merah tuh. Maka mungkin ya berpisah mungkin lebih baik, tapi lagi-lagi berpisah kan juga harus mempertimbangkan banyak hal juga. Gitu. Jadi memang yang dilihat itu bukan satu aspek, tapi banyak aspek. Apakah lebih baik lanjut atau berpisah, dan yang memutuskan ini adalah yang menjalani, karena ini spesifik, karena masing-masing orang tidak bisa sama dengan satu kejadian tidak akan bisa sama dengan kejadian yang lain gitu loh. Tadi saya udah menjelaskan contoh yang ada di Lumajang tadi ya, dan saya juga melihat bahwa ternyata banyak teman-teman saya yang awalnya pengen memualafkan suaminya ya, kayak tadi sebenarnya si suami mu'alaf, kemudian menikah, kemudian setelah menikah suaminya keluar dari Islam, terus istrinya saya ajak ngobrol itu pengennya memu'alafkan suaminya, tapi ternyata lama-lama nggak tahan istrinya yang masuk gereja akhirnya, yang menjadi non muslim akhirnya gitu. Maka untuk kondisi itu kan yang tahu yang berumah tangga. Jika memang harus diakhiri ya akhiri aja. Karena barangkali kalau dalam Al-Quran disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim, asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi seseorang itu menyukai sesuatu padahal itu buruk baginya, dan bisa jadi seseorang membenci sesuatu padahal itu baik baginya. Oh, you clean? Sorry. Mungkin itu ya Mbak Yanti ya. Jadi bisa ditambahin lagi Mbak Ika. Jadi kalau selagi masa perkawinan itu sendiri, itu hukum hubungan suami istri bagaimana? Ada yang lupa di mute kayaknya ya. Bisa diulangi lagi Mbak Yanti? Oke. Jadi selama masa perkawinan itu sendiri,
hukum hubungan suami istri itu sendiri bagaimana? Apakah itu dalam kategori haram atau apa? Oke. Jadi gini, hubungan suami istri ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan itu untuk menghalalkannya adalah dengan akad nikah. Ya. Jadi kan sebelum menikah ya, kenapa kok jadi haram, setelah menikah kenapa kok jadi malah halal dan malah berpahala gitu, itu gara-gara akad nikah. Syarat akad nikah adalah dua-duanya muslim. Ya, maka ketika ada salah satu yang tidak menjadi muslim lagi, maka bisa dijawab ya tadi ya. Maka bagaimana hukum dari hubungan suami istri tersebut. Jadi maksudnya tidak sah ya? Ya, tidak sah. Kita melihat itu. Karena syarat sahnya itu kan akad nikah. Lah syarat dari akad nikahnya itu kan juga adanya beberapa persyaratan ya. Salah satunya tadi adalah suami dan istri itu muslim. Tapi kadang-kadang ada yang orang-orang yang golongan-golongan kiri-kiri gitu, yang menjadikan ayat-ayat yang ahlul kitab itu sebagai tameng untuk mereka berpendapat bahwa pernikahan antar agama itu boleh. Gitu. Kan tinggal kita mau yang mana ya. Gitu. Kalau saya di sini hanya memaparkan aja ini fenomena kita. Dan ini pendapat-pendapat orang-orang yang misalnya liberal dan orang-orang yang kita yang nggak liberal gitu ya. Ya kalau bisa ya kita jadi yang istiqomah, yang lurus-lurus saja, yang lurus gitu ya, gitu. Tinggal melihat nanti bebannya aja Mbak Yanti ya, bagaimana. Dan semoga temannya Mbak Yanti diberikan kekuatan yang luar biasa. Amin. Ya seperti tadi Mbak Ika bilang juga karena banyak aspeknya ya, jadi juga saat dia bercerita sama saya juga ya, saya juga nggak bisa banyak ngomong macam-macam karena itu urusan rumah tangga orang ya. Jadi akhirnya kata-kata terakhir yang cuma saya sampaikan, cobalah sholat istikharah, minta mana yang terbaik untuk kamu. Apapun jawabannya itulah yang terbaik untuk kamu dari Allah. Jadi ya alhamdulillah dia coba, cuma ya mungkin kayak karena prosesnya belum dijabah sama Allah kita nggak tahu ya. Cuma insya Allah suatu saat dia bisa ambil keputusan untuk hidupnya dia sendiri. Kadang-kadang gini loh, kayak saya ya sudah hanya sebentar saya dikelilingi panjenengan semuanya, dikelilingi Bapak dan Ibu dari NMC, tapi saya bisa melihat latar belakang kondisi kehidupan di sana gitu. Saya hanya membayangkan ya, seandainya temannya Mbak Yanti itu dinikahi di Indonesia seorang diri dan kemudian yang nikahin bule misalnya mualaf balik ke sini jadi Kristen lagi atau Katolik lagi, kemudian dia sendirian di sini tidak punya orang tua, dia kan berpikir juga mau cerai gimana gitu ya. Lah kayak gitu-gitu kan juga jadi faktor X toh, faktor-faktor yang lain gitu loh. Makanya kalau saya melihat sih di ini Islamic saya membaca di internet ya, tapi ya saya pernah berkunjung ke Masjid Ar-Rahman, ketemu sama Teh Hayang waktu itu, sama Pak Yayat juga, sama Dek sopo ya jenenge lupa, sama putrinya Teh Hayang yang cantik. Di sana itu kan Islamic Center Fontana ya, di Fontana ya. Itu kan banyak aktivitas yang misalnya bepergian bareng, rekreasi bareng sesama antar umat Muslim. Tentunya semuanya adalah rata-rata ya imigran juga lintas negara. Lah barangkali adanya aliansi-aliansi ataupun komunitas-komunitas yang Muslim yang dari lintas negara itu kan misalnya bisa menemukan pergaulan baru ya, kayak misalnya seandainya temannya Mbak Yanti itu dia sendirian dan dia bingung mau cerai gimana, kalau misalnya dia ketemu lagi dengan jodoh yang lain yang Muslim, mengapa tidak kan gitu. Jadi kan kadang-kadang pentingnya membuat link pergaulan kan seperti itu gitu. Misalnya kayak di yang Islamic Center Riverside itu kan juga ada akademinya juga ada sekolahnya, mungkin di sana kan bisa ketemu dengan banyak orang-orang Muslim gitu kan. Itu kan bisa membuka pergaulan yang baru yang mungkin itu juga akan menjadi pertimbangan selanjutnya gitu. Karena agak susah Mbak Yanti untuk memutuskan satu hal. Memang kita melihat ini dalilnya ini. Ya, ini seharusnya seperti ini.
Tapi kan kita juga melihat ini maju terus apa mati gitu ya, mundur mati, maju mati, maju seperti ini. Jadi kalau dalam usul fikih itu ada cara untuk menimbang ketika kita maju mundur kena masalah kayak makan buah si malakama. Kita diajari dalam usul fikih ada 2 pertimbangan ya. Ketika ada 2 hal berat yang akan kamu hadapi, maka ambil salah satu yang teringan. Ya, idza ta'arada mafsadatani ya, fa'khud akhaffu minhuma. Jika ada 2 kerusakan yang ada di depan mata kita, maka ambil salah satu yang paling berat. Yang paling ringan, rusak ya. Kalau ada 2 kerusakan di depan mata kita, ambil satu kerusakan yang paling ringan, yang ringan. Tentunya yang mengikuti syariah ya. Ya. Gitu. Jika ada 2 kemaslahatan yang ada di depan kita, maka ambil satu kemaslahatan yang paling besar kemaslahatannya. Nah, itu apa namanya rumus itu. Rumus dalam mengambil keputusan di dalam syariah. Saya mohon izin untuk ganti tempat dulu karena ini hujan dan saya ada di bawahnya di rumah saya yang bagian bawahnya, atasnya itu jendela untuk naruh air. Silakan. Di sini juga kebetulan hari ini hujan hampir seharian, Mbak Ika. Bentar ya, saya cari. Kebenaran juga ya, berbicara tentang kawin beda agama. Baru aja ya semalam kita ada pengajian Al-Kaf. Ibu Yanti yang satu lagi, Ibu Yanti Shaw, punya teman yang yang suaminya itu yang beragama Yahudi, dan dia sekarang dalam keadaan sedih ya karena suaminya kayaknya udah nge-pressure dia gitu karena dia mungkin suaminya nggak suka gitu dia beragama Islam. Akhirnya dia keluar, padahal anaknya udah 2 kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Tapi baru aja semalam dia cerita tentang temannya, dan kebetulan temannya juga ikutan ngaji semalam di Al-Kaf. Jadi emang menyedihkan ya, apabila sesuatu yang kayak begitu mesti terjadi gitu. Ya kalau bisa ya kita nggak tahu sih ya, maksudnya kita cuma sedih aja gitu ngedengernya karena kebetulan udah punya anak. Ya jadi itu kan salah satu gitu. Ya Makanya, memang sih itu salah satu faktor yang paling berat ya yang ya. Terutama yang udah punya anak ya. Cuma ya iya betul. Ya kayak Yanti sih bilang sama teman Yanti ini dalam artian ya straight aja gitu loh. Karena pada akhirnya kan kita hidup di dunia juga kan sementara. Jadi kapan lagi kita untuk berpikir untuk akhirat? Sementara kita udah ada umur juga ibaratnya kan. Jadi ya insya Allah ketakutan yang ada di mata dia itu memang sesuatu hal yang wajar sekali gitu kan, karena faktor nggak ada seperti tadi Mbak Ika bilang, karena nggak ada keluarga, nggak ada apa-apa. Tapi kalau Yanti berpikir kalau kita yakin kita minta tolong sama Allah, apalagi kita punya komunitas Islam juga di sini, bisa saling bantu gitu kan, ada support system terbuka. betul Ya ada selalu terbuka, jadi nggak boleh takut. Makanya akhirnya itu cuma bisa kasih saran, udahlah coba sholat istikharah, karena di situ kita meminta di antara 2 pilihan yang ya manusiawi, bukannya nggak manusiawi ya kan, ninggalin suami karena cinta ya kan, ada anak gitu loh ya. Akhirnya itu cuma bisa kasih saran itu aja, sampai coba ngerangkul ya untuk join lah pengajian, apalagi dengan Zoom kan lebih fleksibel, lebih gampang ya. Ya walaupun belum hadir setiap Jumat yang dicek belum hadir sudah penting ya don't give up sih Mbak Yanti, don't give up ya, maksudnya diingetin terus ya, karena kita kan ya kalau bisa jangan sampai ya terjerumus, jangan sampai ya lepas lah ya. Iya, dan mungkin juga untuk ya ini nasihat untuk saya sendiri ya, saya punya
4 anak ya, insya Allah kepingin melihat mereka suatu hari menikah gitu ya. Dan saya pun menginginkan sangat mendambakan pasangan-pasangan hidup untuk mereka yang soleh-solehat gitu, yang sudah maksudnya ya yang sudah ini gitu agamanya gitu ya, yang sudah satu inilah, satu keyakinan dan ini. Ya idealnya begitu ya Mbak Ika ya, idealnya. Tapi bagi yang sudah apa namanya, wah saya lower ini nih, low bed. Tapi bagi yang sudah dalam apa namanya, dalam rumah tangga yang ini, ya tadi Mbak Ika menurut saya jelas sekali ininya apa namanya, penjelasan dari Mbak Ika. Iya, kalau saya sih kapan hari di rumah itu sempat kepikiran mikirin MNC NMC gitu ya. Saya berpikir bahwa di sana nih butuh satu komunitas untuk penguatan mualaf. Mungkin Teh Yayang atau Pak Roni, Eyang, kok enak ya manggil Eyang ya. biar sebel sama saya panggil Eyang. Nggak apa-apa, udah banyak cucunya Mbak Ika. Iya, Pak Roni atau siapa yang bisa mengakomodir gitu loh, karena kan juga butuh network, butuh biaya dan yang lain sebagainya gitu. Jadi memang sangat kalau saya lihat sih maka urgensinya lampu merah itu, maksudnya udah sangat urgent banget gitu loh. Karena ketika seorang perempuan misalnya menikah dengan seorang suami yang dia mualafkan dan si suami tidak mendapati apapun dari Islam, karena si perempuan juga kebetulan mau menjelaskan tentang Islam juga bingung kan, karena pas-pasan juga kan agamanya gitu kan. Dan maka dia akan ya ngapain aku masuk ke Islam kalau aku nggak punya benefit apapun gitu loh, kalau aku nggak dapat apapun gitu. Maka kembali lagi ke agamaku lebih enak, toh boleh alkohol, boleh ini gitu ya, lebih bebas gitu. Jadi kayaknya memang apa ya, sangat darurat saya kira ya di sana ya gitu, untuk bisa bikin community yang basisnya memang untuk pembinaan mualaf, apa yang mereka maui gitu loh. Ini saya yakin ini ibadah amal jariah gitu ya, yang dalam hadis disebutkan bahwa pahalanya akan mengalir sampai kita meninggal nanti gitu. Karena ini kan wakaf nanti, wakaf yang bentuknya organisasi yang untuk pembinaan mualaf. Betul sekali ya Mbak Ika, betul sekali. Ya mudah-mudahan mungkin fundraising-nya nanti diarahkan ke sana aja gitu. Karena kan yang kita butuhkan bukan hanya bangunan fisik, tapi juga menata psikis para mualaf. Betul. Kayak Teh Yanti misalnya bisa memahamkan suaminya dulu, Teh Yanti, Pak Walter ya, bisa memahamkan suaminya Islam tuh gimana gitu. Kalau misalnya sudah ada yang community yang mualaf center gitu misalnya yang di sana gitu kan, bisa datang aja dengerin, oh gini gitu ya, dengan penjelasan dari para lecturer yang kompeten gitu ya. Itu akan sangat luar biasa. Saya yakin kok itu. Saya yakin impact-nya akan luar biasa. Dan itu akan menjadikan keluarga satu tujuan nantinya dengan sakinah mawaddah warahmah tadi gitu. Sudah ada kok Mbak Ika itu di Masjid Corona, ada khusus untuk mualaf. Kebetulan juga yang ininya juga mualaf ya, jadi bagus banget. Itu udah ada di Masjid Corona. Ya. Jadi khusus untuk community mualaf. Masjid Corona? Ya, udah ada di situ. Ya. Iya, dan apa namanya, kebanyakan juga di masjid-masjid yang lain juga di apa namanya, Corona itu kayak tetangga kita gitu Mbak Ika, di apa namanya, di daerah Corona. Corona, iya benar. Saya kira nama virus. Corona Rivers. Oh iya benar. Tapi nggak ada virus di sana Mbak Ika. Mungkin maksudnya Mbak Ika di kalangan komunitas Muslim Indonesia sendiri mungkin ya. Iya, ngerti. Maksudnya di situ. Jadi maksud itu saya benar-benar begitu, iya. Itu benar-benar ide yang karena kan banyak banget Teh Yanti, banyak banget yang mualaf. Betul. Dan iya betul. Ya mudah-mudahan ya kita diberikan ininya ya, apa means-nya untuk suatu saat
membuat organisasi atau program tersebut, insya Allah. Oke, ada lagi pertanyaan? Mbak Yanti gimana? Ada lagi Mbak Yanti? Apa Udah cukup itu jelas? aja, terima kasih. Sama-sama. Oke, yang lainnya kalau nggak ada lagi, kita tutup aja ya dengan doa dari Mbak Ika, insya Allah. Oke, kita berdoa semuanya, kita berdoa bersama-sama, semoga apa yang kita dapatkan malam ini bermanfaat, semoga Amin. kita diberikan kesehatan Amin. dan keberkahan dalam hidup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala nasbi ajmain. Bismillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taqatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba waliwalidina warhamna. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah keberkahan dalam hidup, berikanlah umur yang panjang, berikanlah kesehatan untuk kami semuanya, untuk jamaah dan juga yang ada di Indonesia. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk bisa selalu mendidik anak-anak kami, untuk bisa mendidik diri kami, untuk lebih mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan ketika kami mengambil segala sesuatu, ketika kami mengambil segala keputusan ya Allah. Amin. Ya Allah, berikanlah cahayamu kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa bisa dituntun olehmu untuk memilih hal-hal yang baik saja. Ya Allah, berikanlah kami keputusan atas masalah yang sangat berat yang kami hampir tidak bisa untuk menghadapinya ya Allah. Amin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Terima kasih banyak Mbak Ika dari kami semua. Semoga Mbak Ika bisa lagi ya. Nggak bosan ini apa namanya? Takziah lagi. Terima kasih, terima kasih. Makasih Mbak Ika, makasih. Iya, makasih. Terima kasih semuanya. Om Roni, Yang Roni. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Ika. Terima kasih. Mbak Kunil. Salam buat Surabaya. Iya, kangen baksonya Salam Mbak buat Kunil. semuanya ya. Surabaya ya.